Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu tema, yaitu gagal bayar di 35 aplikasi dengan total hutang 85 juta rupiah. Apa yang terjadi? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, sudah selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu, berkah selalu, dan selalu dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas salah satu tema, yaitu ada nasabah yang gagal bayar di 35 aplikasi dengan total hutang sekitar 85 juta. Apa yang terjadi apabila gagal bayar di aplikasi? Boleh dibilang ini cukup banyak ya, aplikasinya 35 aplikasi. Gak kebayang kalau misalkan saat ini kalian yang baru saja mengalami telat bayar atau gagal bayar di satu aplikasi saja, itu teror itu dari DC pinjaman online setiap hari, setiap menit, setiap jam pasti ada. Penelponan juga pasti ada. Bayangkan jika kalian mengalami yang namanya gagal bayar atau telat bayar di 35 aplikasi dengan total hutang 85 juta. Itu dalam waktu satu hari, katanya teror itu bisa ratusan atau ribuan, bahkan teror dalam bentuk chat WA. Terus telepon juga, itu dalam waktu 1 jam saja itu bisa 50 kali ditelepon dalam waktu 1 jam. Bayangkan, itu kan penagihan DC pinjol itu antara jam 7 pagi aturannya sampai jam 8 malam. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam itu penelponan terus menerus tiada henti. Bayangkan, buat kalian yang hanya gagal bayar di satu aplikasi atau dua aplikasi, wah, pasti mungkin kalau mentalnya tidak kuat tidak akan sanggup. Karena yang namanya teror itu terus menerus berdatangan, dan kata-katanya ya kebanyakan intimidasi lah, penekanan, pemaksaan, ada yang caci maki. Pokoknya berbagai jenis chat WA dari berbagai nomor yang ganti-ganti nomor, itu silih berganti berdatangan setiap hari. Karena totalnya kan ada 35 aplikasi, jadi mungkin dari 35 aplikasi pinjaman online tersebut, setiap DC-nya, deskolnya terus aja setiap hari nelpon, giliran ada pakai nomor yang ini, ganti lagi pakai nomor yang lain. Terus chat WA juga seperti itu. Cuman kalau untuk chat WA itu mayoritas mungkin kata-katanya ada yang hampir-hampir sama. Dalam arti hampir sama itu kan tujuannya itu mereka itu melakukan penekanan agar nasabah merasa takut. Kata-katanya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang bawa-bawa penjara lah, ada yang bawa-bawa akan dibawa ke persidangan lah, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau yang buat baru, nasabah baru yang mengalami telat bayar atau bahkan gagal bayar, itu pasti kalau mentalnya tidak kuat gak akan bisa melewatinya. Karena pasti ketakutan pasti akan timbul dari pikiran-pikiran yang itu hal yang dipikirkan itu belum tentu terjadi. Karena kan 35 aplikasi pinjaman online itu bukan sedikit. Dan total hutang 85 juta, bayangkan. Itu pasti tidak akan bisa tidur. Tapi ya kalau misalkan kembali ke nasabah yang kuat mental, yang istilahnya yang mereka kan dia itu mungkin karena bukan gak mau bayar, tapi karena memang sudah mentok, sudah tidak punya lagi untuk bayar, tidak punya uang lagi, tidak punya dana dari manapun, sehingga ya sudah pasrah dan menyerah dengan tidak bisa membayar. Akhirnya kan telat bayar, ada yang gagal bayar, seperti itu ya.
Tapi ya, apapun yang terjadi, kalau kita sebagai nasabah pinjaman online yang sudah terlanjur telat bayar dan gagal bayar, mental dan segala resiko harus kita hadapi. Mental kita harus kuat. Resiko apapun yang nanti akan terjadi, dari mulai peneleponan, chat WA, penekanan, kata-kata kasar, dibilang kata-kata yang kurang ajar dan sebagainya, yaitu harus kita siap menerima. Yang pertama, hilangkan rasa takut, walaupun rasa takut itu pasti ada di setiap manusia. Apalagi orang yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, pasti ketakutan. Nah, itu usahakan kuasai rasa takut tersebut. Jangan sampai merasa takut berlebihan, sehingga nanti karena ketakutan kalian melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Karena panik, tidak punya uang untuk bayar, utang 85 juta di 35 pinjaman online, akhirnya kalian melakukan hal yang di luar nalar, di luar akal sehat. Sebagai contoh, ada pernah kejadian orang yang bunuh diri karena tiap hari ditagih, ditelepon, di chat WA, karena mental dan psikisnya tidak kuat. Jadi saran dari saya buat kalian yang saat ini sedang mengalami yang namanya gagal bayar atau telat bayar, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kuatkan mental, usahakan kuasai rasa takut dan hilangkan rasa takut. Jangan sampai kalian larut dengan rasa takut karena di chat WA atau ditelepon oleh DC-DC pinjaman online. Dengan sendirinya, kalau kalian sudah terbiasa menerima chat WA, menerima telepon, itu nanti dengan sendirinya mental kalian akan terbiasa dan tidak merasa takut lagi. Apalagi dengan ancaman akan didatangi kolektor lapangan lah ke rumah, segala macam. Itu banyak sekali ancaman-ancamannya seperti itu. Yang namanya debt collector lapangan atau field call itu datang ke rumah tidak akan bilang-bilang dulu, tidak akan ngasih tahu dulu ke nasabah misalkan akan datang hari ini jam sekian, itu tidak akan. Kecuali kalau hanya melalui chat WA menakut-nakuti, itu pasti ada. Misalkan hari ini hari terakhir, peringatan terakhir akan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Yaitu itu sebenarnya kebanyakan hanyalah ancaman saja. Jadi kalau kalian mentalnya siap, abaikan saja semua chat WA dan abaikan saja semua peneleponan yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online. Karena kalau mental kalian tidak siap, yang akan terjadi adalah timbulnya ketakutan yang berlebihan. Sebaiknya kalau misalkan kalian merasa tidak siap mental, jangan pernah membuka chat WA, jangan pernah membalas chat WA yang dikirim oleh DC-DC pinjaman online. Kalau ada yang telepon, jangan pernah diangkat. Abaikan saja semua, karena itu langkah pertama agar mental kalian tidak rusak. Oke, jadi sekali lagi pesan dari saya, berapapun hutang kalian ke pinjaman online, berapapun aplikasi yang sudah tidak bisa dibayar, sebaiknya yang harus kalian persiapkan adalah kuatkan mental, kuatkan hati dan pikiran kalian, agar kalian tetap bisa berpikir sehat, berpikir logis. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang di luar kewajaran. Tetap kendalikan emosi, tetap kendalikan ketakutan kalian, jangan berlebihan, karena segala permasalahan pasti ada solusinya. Memohon ampun dan meminta tolong kepada Allah salah satu solusi agar diberi kemudahan dan diberi jalan keluar atas segala permasalahan hutang-hutang kalian. Semoga video ini menginspirasi dan menjadi motivasi buat kalian yang saat ini sedang ketakutan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.